Umat yang terkasih, sebelum memulai ibadah ini, terdapat beberapa hal yang harus kita jalankan agar ibadah berjalan dengan hikmat. Umat diharapkan menyiapkan diri dengan berdoa sebelum ibadah dimulai. Menggunakan pakaian yang santun dan hormat. Persiapkan tempat terbaik untuk beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Minggu. Hari ini kita melaksanakan kebaktian Minggu GKI Kayu Putih, Pos Jemaat Jakarta Garden City yang dilaksanakan secara online dengan Premier. Pokok-pokok wartalisan sebagai berikut. Kebaktian Umum Online GKI Kayu Putih Pos JGC. Mulai bulan Mei 2020, GKI Kayu Putih Pos Jemaat JGC mengadakan kebaktian umum online 1 bulan 1 kali, dilaksanakan setiap minggu keempat. Puji Tuhan, hari ini adalah ibadah kita ke-7 semenjak pandemi berlangsung. Kelompok tumbuh bersama online. Kelompok tumbuh bersama online Pos JGC dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada hari Jumat pukul 20.00. Jadwal dan undangan akan disampaikan melalui WA Group Pos JGC. Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online Pos JGC via Zoom dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, yaitu minggu pertama dan minggu keempat pukul 11.00. Persembahan kebaktian umum. Persembahan kebaktian untuk Pos Jemaat Jakarta Garden City bisa menggunakan virtual account BCA. Persembahan umum 5276190. Persembahan pembangunan 5276191. Ibadah perayaan Natal. Perayaan Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 11.00. Ibadah Natal Pos JGC akan diadakan pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pukul 19.00 via Zoom. Umat terkasih, mulai hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Mengingatkan kita kedatangan Kristus Sang Penebus, ditandai dengan penyalaan sebatang lilin ungu yang memiliki arti sebagai harapan. Marilah kita gunakan momen ini untuk merefleksikan kembali makna Natal, yaitu kelahiran Kristus dan karya penyelamatannya yang memulihkan umat manusia. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nathanael Setiadi dari GKI Kayu Putih. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian di pagi hari ini. Umat diundang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari KJ 6 ayat 1, 3, dan 4.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Advent yang pertama di tahun 2021 ini masih kita jalani di masa pandemi. Pada masa pandemi ini, kita diingatkan betapa hidup ini rapuh. Namun, apakah kita akan berputus asa di tengah kerapuhan itu? Ataukah kita tetap melangkah, mengerjakan tanggung jawab kita, sekalipun diri ini rapuh? Pada saat itulah, kita membutuhkan kuasa Allah untuk menuntun di dalam kerapuhan kita. Hari ini, lewat tema rapuh membutuhkan suluh, kita hendak diajak untuk bersandar penuh pada pertolongan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 60 ayat 19 yang berbunyi, "Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu." Marilah setiap kita mengharapkan kasih ilahi menuntun langkah kehidupan kita di tengah kerapuhan yang melanda. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu duda jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengambil saat teduh pribadi. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, begitu besar Tuhan
kasih-Mu kepada kami. Dan kami manusia yang tidak sempurna, banyak melakukan dosa dan kesalahan, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau merendahkan diri kami untuk mengakui kesalahan kami, agar kiranya kami bisa menjadi manusia yang bisa hidup dan tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu di bumi ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bekal. Umat yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan tulus hati mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang didasarkan pada 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai bagi kita semua. Maha terpuji Allahku, Ia lepaskan kita dari kuasa seteru
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh memasuki minggu Advent yang pertama. Kami hendak menantikan kedatangan Tuhan, baik itu dalam peristiwa Natal ataupun juga kedatangan Tuhan yang kedua. Maka mari Bapa, pimpinlah kami sebelum kami membaca satu bagian firman Tuhan, kami hendak merenungkannya, maka biarlah kuasa Roh-Mu yang Kudus yang telah berdiam dalam diri orang-orang percaya, boleh menerangi mata batin dan pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami dapat mengerti, dan kami juga dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah Bapa hamba-Mu yang adalah pribadi yang rapuh, agar kiranya di tengah-tengah kerapuhannya kuasa-Mu bekerja untuk menolong, menyempurnakan apa yang telah Ia persiapkan. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Bacaan firman pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Iya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang bersedia serta setia melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menengok kehidupan sebelum pandemi COVID-19 terjadi, maka kita bisa menjumpai betapa optimisnya dunia terhadap diri manusia. Pada waktu yang lalu ada banyak pelatihan yang bermaksud menggali dan mengasah potensi diri manusia. Sebagai contoh, ada sebuah buku yang berjudul The Secret, karya Rhonda Byrne. Asumsinya adalah tentang adanya hukum tarik-menarik, the law of attraction di dunia ini sebagai suatu hukum alam yang ada. Nah, kalau manusia mau menarik apa yang ada pada alam ke dalam dirinya, maka manusia harus memikirkan hal tersebut, menghadirkannya dalam pikiran. Sebagai contoh, kalau seseorang sedang rindu atau memikirkan teman lamanya yang sudah lama tidak dijumpai, maka ia harus membawa teman lama itu dalam pikirannya, memikirkan orang tersebut. Maka oleh the law of attraction, hukum tarik-menarik yang ada pada alam, maka teman itu pun dipercaya akan mulai memikirkan diri kita, atau bahkan menghubungi diri kita. Itulah teori dasarnya tentang kekuatan diri manusia dalam hal pikiran. Nah, selain The Secret,
ada juga aneka pelatihan yang bermaksud menggali potensi manusia, kehebatan diri manusia. Slogan-slogan seperti luar biasa, hebat, pemenang, dan sebagainya menjadi bagian yang kerap dengungkan. Tapi saat ini, ketika pandemi COVID-19 terjadi, maka bukankah kita pun juga sepertinya dicelikan bahwa sekalipun manusia memiliki kehebatan, punya banyak potensi, tetapi hal tersebut tidak bisa menutupi kenyataan bahwa dalam diri kita ada kerapuhan. Di hadapan virus corona jenis baru yang begitu kecil, jika ada yang terpapar di antara kita, maka kita bisa jatuh sakit. Entah itu bergejala ataupun tidak bergejala. Bahkan ada yang meninggal karena virus yang begitu kecil tersebut. Untuk menghindari paparan virus, bahkan kita sempat diminta untuk berdiam diri di rumah selama PSBB diperketat tahun lalu atau PPKM level 4, level 3 pada bulan Juli, Agustus yang lalu. Nah, umat ini kasih oleh Tuhan bicara tentang kerapuhan manusia, maka ada dimensi lain yang juga menunjukkan betapa rapuhnya hidup manusia. Dimensi apa yang dimaksud? Dimensi spiritual. Menurut Alkitab, bukankah kepada kita dinyatakan bahwa kita telah jatuh dalam dosa? Setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Dan karena itu kita berhadapan dengan ancaman maut kekal. Roma 6 ayat 23. Kematian menjadi sesuatu yang menakutkan bagi manusia. Sebab disitulah seseorang mengalami kebinasaannya. Dalam kematian, seolah-olah jati diri manusia hilang lenyap. Lantas, bagaimana dengan nasib manusia yang rapuh itu? Bersyukurlah. Allah tahu betul kerapuhan manusia, kerapuhan kita yang seperti itu. Karena itu Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Allah merancang karya keselamatan melalui Yesus Kristus yang kita peringati kedatangannya dalam peristiwa Natal dan juga kebangkitannya dalam peristiwa Paskah. Allah dengan menjadi manusia, maka ia memberikan dirinya untuk dikenal. Dan dengan mengenal diri Allah, maka kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Maka kita mendapatkan suluh, mendapatkan pelita, mendapatkan terang. Agar kita mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi yang rapuh tersebut. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Pertanyaannya adalah, apakah kita yang berhadapan dengan kerapuhan hidup telah sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai suluh dalam kehidupan kita? Ataukah kita lebih mengikuti keinginan diri kita, lebih mengikuti pemikiran diri kita yang diwarnai oleh kerapuhan dan juga bisa membawa pada kebinasaan? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sungguh menarik untuk mencermati teks Alkitab yang telah kita baca tadi, di mana Daud berdoa kepada Allah, menyampaikan permohonannya, menyampaikan kerinduannya untuk dilindungi, dituntun, sekaligus juga mohon pengampunan. Nah, kita tahu bahwa Daud adalah seorang anak bungsu yang kemudian dipilih oleh Allah menjadi seorang raja. Dan sebagai raja, Daud mengupayakan sejumlah kebijakan, seperti memindahkan ibu kota Israel dari Shilo ke Yerusalem. Di Yerusalem, Daud membangun istana bagi dirinya, tapi juga dia berencana untuk membangun bait Allah. Namun oleh karena Allah tidak berkenan kepada Daud, karena tangannya sudah banyak menumpahkan darah, maka Daud kemudian mempersiapkan aneka macam perlengkapan untuk membangun bait Allah. Dan dalam kepemimpinan Daud, Israel dibawa menuju kejayaannya. Tetapi segala prestasi dan posisi Daud tersebut tidak melepaskan dirinya dari kerapuhan yang notabene inherent dalam kehidupan kita. Sebagai seorang raja, Daud berurusan dengan politik. Dan Daud menghadapi orang-orang yang memusuhi dirinya, yang iri dengan jabatannya. Bagaimana mungkin seorang gembala yang masih muda menjadi seorang raja? Pun sebagai seorang raja, Daud menghadapi lawan-lawan politik, bangsa-bangsa asing yang menjadi lawan-lawan Israel. Berhadapan dengan situasi tersebut, Daud sebenarnya punya pilihan. Ia bisa saja mengandalkan pertolongan, mengandalkan bantuan dari kerajaan atau bangsa lain yang juga kuat.
entah itu Mesir di sebelah barat atau Asyur di sebelah timur. Tapi dalam bacaan kita ditunjukkan bagaimana Daud lebih memilih mencari pertolongan Tuhan, menjadikan Allah sebagai suluh bagi dirinya. Nah, umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan yang bisa kita cermati pada minggu Advent pertama ini berdasarkan teks Alkitab yang telah kita baca tadi? Ada 3 hal yang baik untuk kita cermati dan renungkan lebih lanjut. Yang pertama, mengingat ada kerapuhan dalam diri manusia, maka kita perlu mencari dan mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Sebab pengajaran dari Tuhan itulah yang menjadi suluh, pelita, yang menerangi langkah-langkah kehidupan kita. Dalam bacaan ayat yang keempat dan kelima, Daud berkata, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud dalam bacaan kita menyadari betul bahwa dia membutuhkan suluh. Karena itu ia memohon kepada Allah untuk menunjukkan jalan-jalannya kepada Daud. Daud yakin bahwa di dalam Allah ada kebenaran. Karena itu ia memohon agar Allah membawa Daud melangkah dalam jalan-jalan kebenaran. Nah, saat ini kita dapat mengerti jalan-jalan Allah dan kebenarannya melalui Alkitab. Firman Allah yang tertulis. Bagi kita di Indonesia, mendapatkan Alkitab adalah sesuatu yang mudah dan harganya pun relatif murah. Namun, sayangnya, apa yang mudah, apa yang murah, itu kadangkala kerap kurang dihargai. Betul? Ya. Contoh saja, dalam sebuah buku, apa yang dilakukan pada Yesus, bantahan terhadap teori-teori aneh dan ngawur tentang Yesus, karya seorang pakar perjanjian baru bernama Ben Witherington III, ia mengatakan bahwa orang Amerika itu adalah orang yang kenal dengan nama Yesus. Tetapi karena orang Amerika jarang membaca Alkitab, maka segala macam teori ngawur tentang Yesus dengan mudah diterima oleh orang Kristen Amerika. Pada masa yang lalu, Ben Witherington III menyoroti fenomena munculnya teori ngawur tentang bagaimana Yesus dikatakan menikah dengan Maria Magdalena, memiliki sejumlah anak, sehingga ada teori berikutnya tentang dinasti Yesus. Ada kubur Yesus yang ditemukan bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Jelas, itu adalah teori ngawur tentang Yesus. Dan itu disebabkan oleh karena keengganan orang-orang Kristen membaca Alkitab, dan karenanya ketika berbagai macam teori ngawur muncul, ia terombang-ambing, tidak punya suluh yang menuntun, menerangi langkah kehidupannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Sekalipun Alkitab sekali lagi relatif mudah dan murah kita dapatkan, namun tidak lantas membuat kita tidak menghargai Alkitab atau kurang menghargai Alkitab. Sebaliknya, tetaplah pelihara kerinduan untuk membaca, mendalami Alkitab. Karena dari situlah kita menemukan suluh untuk menopang kerapuhan hidup ini. Situasi pada masa pandemi seperti ini, bukankah tersedia banyak waktu bagi kita berada di rumah? Kita bisa punya waktu yang lebih luang ketimbang kalau kita harus pergi keluar rumah, pergi ke kantor, bekerja di kantor, ada waktu perjalanan yang hilang. Namun ketika kita bekerja dari rumah, maka bukankah kita punya banyak waktu luang? Maka manfaatkanlah waktu-waktu itu untuk bersekutu bersama dengan keluarga, membaca Alkitab bersama, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita punya suluh yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Hal yang kedua, karena manusia ini rapuh, maka kita sungguh-sungguh perlu berjuang untuk melawan dosa. Sebab dosa itulah yang membuat hidup manusia yang rapuh semakin rapuh. Dalam ayat yang ke-7 bagian A, Daud mengatakan begini, "Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, ya Tuhan." Daud sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Sekaligus Daud sadar bahwa dosanya itu bisa menghalangi kepenuhan hidupnya. Oleh karena itu, ia memohon agar Allah tidak mengingat-ingat dosa Daud, dalam pengertian Tuhan mengampuni dosa-dosa Daud.
Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah ada orang-orang tertentu yang tidak mau lepas dari dosa. Atau barangkali tidak tahu caranya lepas dari jerat sebuah dosa. Sebagai contoh, seseorang yang menikmati uang hasil korupsi akan berat ketika diminta untuk bertobat, untuk meninggalkan perilaku koruptifnya. Sebab daya magnet uang yang bisa ia dapatkan dengan begitu mudah oleh karena korupsi yang ia lakukan, membuat ia berat meninggalkan perilaku koruptifnya. Atau contoh lain, seseorang yang kecanduan narkoba, bukan tidak mungkin akan sulit untuk meninggalkan kebiasaannya menyalahgunakan narkoba, karena ada unsur kecanduan di sana. Tetapi rehabilitasi sesungguhnya bisa menjadi sebuah pilihan yang ditempuh kalau dia mau pulih. Nah, hal yang mau saya katakan pada bagian ini adalah bahwa setiap kita perlu memiliki keberanian untuk meninggalkan dosa, berhenti meninggalkan dosa. Kalau tidak begitu, maka kehidupan manusia akan semakin rapuh. Dan untuk hal tersebut, meninggalkan dosa tersebut, kita perlu mengandalkan pertolongan Roh Kudus-Nya dan juga kasih karunia Allah. Satu kali ada sepasang suami istri yang sedang berbelanja di sebuah mall, lalu sang istri Carol melihat ada sebuah pajangan dinding yang begitu indah. Tulisannya adalah kasih karunia pada pojok kanan atas. Tetapi ketika dia melihat pajangan tersebut, ternyata ada bagian retakan di sebelah kiri bawah. Dan dia mengatakan bahwa, oh, ini tampaknya barang rusak. Lantas ia coba untuk meletakkan kembali pajangan itu pada tempatnya. Nah, suaminya Jordan yang melihat hal tersebut berkata, kok digembalikan? Kenapa? Ini loh, ada retak pada bagian kiri bawah. Loh, suami berkata, bukankah begitu juga dengan kita? Bahwa kita ini retak, bahwa kita ini berdosa. Karena itu kita membutuhkan kasih karunia. Kata Jordan menjelaskan. Akhirnya ketika Carol memikirkan apa yang dikatakan suaminya, betul juga ya. Kita ini retak, sehingga kita membutuhkan kasih karunia. Menjadi hal yang indah, pengertian dan pesan yang sangat kuat dalam hidup mereka. Lantas Carol mengambil pajangan itu dan membawa ke kasir bersama dengan barang-barang belanjaan lainnya. Nah, ketika kasir tiba pada barang pajangan tadi, mengatakan, oh, mohon maaf Pak, Bapak Ibu, ini barang rusak. Segera Carol mengatakan kepada kasir itu, tidak mengapa. Bukankah kita pun juga seperti itu? Kita pun juga retak. Karena itu kita membutuhkan kasih karunia. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, ilustrasi tadi mau menegaskan betapa penting kita yang retak, yang rapuh itu membutuhkan kasih karunia Allah agar kita tidak tenggelam dalam dosa. Maka pertanyaannya adalah, maukah kita terus mengandalkan kasih karunia Allah agar kita terlepas dari belenggu dosa yang membuat hidup kita semakin rapuh. Yang ketiga, mengingat manusia ini rapuh, maka penting sekali dalam hidup kita ada yang namanya kerendahan hati. Mari kita perhatikan ayat yang ke-9 bacaan kita. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa adanya kerendahan hati, maka sukar bagi kita yang rapuh, yang terbatas ini untuk bisa ditolong, untuk bisa diberdayakan oleh suluh yang Allah hadirkan, bukan? Nah, kalau begitu, rendah hati dalam hal apa saja yang perlu kita tunjukkan? Kita bisa rendah hati dengan mengakui bahwa kita punya kelemahan pada diri sendiri. Sekaligus, karena kita menyadari bahwa diri kita punya kelemahan, kita pun juga mau mengakui kelebihan orang lain. Memberikan apresiasi, memuji. Anda hebat, kamu luar biasa, kamu pasti mampu. Kita menghargai kelebihan orang lain. Dan karena kita menyadari bahwa kita punya kelemahan, punya keterbatasan, maka orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima masukan. Orang yang mau juga belajar hal-hal yang baru. Termasuk dari orang yang oleh banyak orang dianggap remeh, disepelekan, sekalipun kita bisa belajar sesuatu darinya. Kita pun juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati ketika kita bersedia dibimbing oleh suluh yang Tuhan hadirkan. Maka umat yang dikasihi Tuhan, maukah kita yang rapuh itu
mendapatkan suluh yang kuat, maka jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Tuhan bisa menghadirkan suluhnya. Pertama, tentu lewat firman Tuhan yang kita cari, kita dalami, kita renungkan. Tapi Tuhan pun juga bisa menghadirkan suluh melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana mereka menegur kita, bagaimana mereka mengkritik kita, bagaimana mereka memberikan advice kepada kita. Dan kalau kita rendah hati, maka kritikan, masukan, advice yang mereka sampaikan, itu menjadi suluh dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, di tengah-tengah kerapuan ini, suluhnya hadirkanlah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh kembali bersekutu bersama-sama, sekalipun kami masih berjumpa secara daring, lewat kebaktian, rekaman, kami tetap bersyukur Engkau yang menolong kami sehingga kami boleh menyelenggarakan kebaktian pada pagi hari ini, bertepatan dengan Minggu Advent yang pertama. Dan kini Bapa, setelah kami diingatkan betapa pentingnya kami menjadikan Tuhan sebagai suluh bagi langkah-langkah kehidupan kami, maka marilah Bapa, topanglah kami untuk juga menjadi berkat bagi sesama kami, yaitu lewat kesediaan kami berdoa bagi mereka. Bapa, kami bersyukur untuk badan pelayanan pos jemaat JGC yang baru, agar kiranya Tuhan menolong para pengurus yang ada untuk dapat melaksanakan aneka pelayanan sekalipun masih dikerjakan secara daring. Kami percaya kerja keras, ketekunan, kesungguhan yang Tuhan tambahkan dalam hati mereka boleh menjadi sesuatu yang memberkati umat yang dilayani oleh mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang saat ini sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, bergumul di tengah-tengah pekerjaan, bergumul di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, agar kiranya Tuhan tetap hadir, mendampingi, menyertai mereka, menguatkan, memberikan daya, memberikan pengharapan, memberikan hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa, jikalau ada di antara umat yang adalah single parent, yang perlu bekerja untuk mendampingi buah hati, anak-anak agar mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, maupun juga bekerja mencari nafkah, bekerja mengurus rumah tangga. Sungguh tidaklah mudah peran yang dimiliki oleh single parent. Karena itu Bapa, topanglah mereka dan anugerah-Mu dalam dekapan cinta kasih-Mu, sehingga mereka yang rapuh sungguh melihat ada suluh yang menopang, yang menolong, dan juga menuntun langkah-langkah mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk masa Raya Natal yang kami sedang masuki, agar kiranya Tuhan menolong panitia Natal pos jemaat JGC dalam mempersiapkan rangkaian acara yang ada, agar kiranya setiap kebaktian sekalipun masih berlangsung secara online, maupun juga kerinduan kami untuk dapat menyelenggarakan ibadah Natal
bagi warga jemaat Pos Jemaat JGC pada 25 Desember mendatang, sungguh dapat Tuhan tuntun dan sertai persiapan dan juga pelaksanaannya, sehingga dapat menghadirkan pemaknaan yang indah dalam kehidupan kami, dan juga kami yang merayakan Natal boleh kembali memiliki sukacita yang kami percaya sumbernya dari Tuhan saja. Ya Bapa, kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk upaya-upaya pemerintah yang serius dalam mengatasi pandemi COVID-19, baik dampaknya di bidang kesehatan maupun juga dampaknya di bidang ekonomi. Dan biarlah apa yang baik yang sudah diperjuangkan oleh pemerintah dapat disambut dengan sukacita dan juga kesungguhan oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun juga tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dan pandemi dapat terkendali oleh anugerah dan campur tangan Tuhan. Berkati juga Bapak upaya vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya warga masyarakat, agar kiranya warga masyarakat pun mau memberikan diri mereka untuk divaksinasi, sehingga apa yang dibutuhkan terbentuknya herd immunity dapat tercapai dalam anugerah dan juga penyertaan Tuhan. Ya Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya itu mendengar, kami yakin Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami panjatkan doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita dengan membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan pada Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Tumbuh-tumbuhan berbunga, semarak alam segar. Para pemudi-pemuda, tunjukkan sikap benar. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Burung bersiul gembira menyambut pagi cerah. Kita menyanyi ceria dengan pujian megah. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Allah sumber kehidupan kami, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur,
kami anak-anak-Mu pada saat ini membawa persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, persembahan syukur kami ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan, hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pemelihara hidup kami naikkan doa dan ucapan syukur kami ini. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita harus menghadapi kerapuhan, percayalah bahwa Allah ada bersama kita, menjadi suluh yang menerangi langkah-langkah kehidupan kita. Ia berjanji untuk tidak meninggalkan kita. Berkilat halilintar dan guntur menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Juru selamat menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Ya, tidak pernah, takkan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, takkan ku ditinggalkan, begitu janjinya.
Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini marilah kita kembali dalam hidup keseharian kita, dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Maranatha.